Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Yurita Melani, berikut catatan redaksi. Illegal drilling meledak, 1 pemodal dan oknum polisi dibekuk. Pemirsa, sumur minyak ilegal di Desa Bungku Batanghari Sabtu 18 September meledak. Ledakan tersebut menimbulkan kobaran api hingga membakar sedikitnya 2 hektar hutan kawasan perusahaan. Tim gabungan dari Polri dan TNI dan BPBD turun langsung untuk memadamkan api. Sabtu 18 September 2021, sumur minyak ilegal di kawasan Desa Bungku Batanghari meledak. Akibat ledakan tersebut, dari keterangan sementara pihak kepolisian, 2 hektar lahan turut terbakar disebabkan percikan api dari ledakan. Ditreskrimsus Polda Jambi masih melakukan penyelidikan terkait insiden meledaknya sumur minyak ilegal. Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengungkapkan dugaan awal insiden meledaknya sumur minyak ilegal menyebabkan kebakaran lahan seluas 2 hektar tersebut berawal dari percikan api pada proses pengeboran minyak. Ia mengatakan hal itu berdasarkan keterangan dari pelaku HS yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Akibat ledakan itu, asap hitam pekat membumbung tinggi serta ketinggian api mencapai 20 meter. Insiden ledakan ini pertama kali diketahui oleh patroli udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Kemudian tim melapor dan langsung melakukan mitigasi bersama tim gabungan TNI, Polri, dan BPBD Jambi. Lebih lanjut, Sigit mengatakan petugas juga mengalami kesulitan yang mana lubang sumur minyak tersebut mengandung sumber gas, sehingga perlu strategi untuk memadamkan api. Namun untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan yang meluas, tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jambi, stakeholder hingga perusahaan yang berada di sekitaran lokasi sumur ilegal langsung melakukan mitigasi. Tidak hanya itu, guna membantu pemadaman api agar tidak meluas, waterbombing juga sudah melakukan penyiraman sebanyak 110 kali dan telah menghabiskan 400 ton air. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 18 September 2021, telah terjadi kejadian kebakaran hutan yang diawali dari adanya ledakan dan juga insiden di salah satu titik sumur ilegal atau illegal drilling di wilayah Desa Bungku. Pertama kali kejadian ini diketahui dan dimonitor oleh patroli udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, yang kemudian dilaporkan pada pukul 10 pagi hari Sabtu, dan selanjutnya dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi secara bersama-sama berupaya untuk melakukan mitigasi. Kami sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini kondisi di lokasi api masih belum padam dan kondisinya api cukup besar karena berasal dari salah satu sumber titik sumur ilegal yang memiliki sumber gas. Ketinggian api kurang lebih 20 meter. Syukur alhamdulillah pada hari pertama sampai dengan hari ketiga ini kegiatan mitigasi terutama patroli dan operasi udara waterbombing bisa berupaya untuk melokalisir atau tidak membuat api menjadi meluas, dan ini alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan terus. Bahkan sampai dengan hari kemarin, sampai dengan sore hari sudah dilaksanakan operasi waterbombing sebanyak 110 kali, kurang lebih hampir 400 ton air yang digunakan untuk melokalisir area di sekitaran api. Sementara itu, Kepala BPBD Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan saat ini tim gabungan masih memadamkan api di lokasi. Meski saat ini api sudah padam, di hari ketiga ini pemadaman jalur darat dapat diprioritaskan untuk memadamkan api di lubang-lubang sumur. Kebakaran ini di lokasi lahan, maka ada kewajiban kami untuk melakukan pemadaman. Jadi kami sudah lakukan pemadaman selama 3 hari dan alhamdulillah api sudah tidak ada pada sekitar lokasi, sampai pada di atas sumur masih ada lokasi. Upaya yang pertama yang kami lakukan, operasi udara sudah kami lakukan hari ini, sudah 3 hari berlalu sampai hari ini.
tim darat masih kami taruh di lokasi untuk memantau kalau nanti ada api yang melebar. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin habis ini nanti Pak Dikrimsus bersama BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup dari Kodam kami akan melakukan rapat dengan Pertamina dan SMK Migas terkait macam mana sumber itu bisa dipadamkan. Tim darat kita turunkan dan patroli udara. Sementara pasca meledaknya sumur minyak ilegal di Desa Bungku Batanghari, tim Opsnal Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengamankan 2 pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. 1 pelaku diantaranya oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Batanghari. Selang beberapa hari pasca kejadian meledaknya sumur minyak ilegal di Desa Bungku Batanghari, seorang oknum polisi berinisial DR diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. DR diamankan lantaran diduga terlibat terhadap aktivitas ilegal drilling yang menyebabkan kebakaran hutan seluas 2 hektar pada Sabtu 18 September lalu. DR sendiri memiliki peran penting atas bisnis ilegal drilling tersebut, yakni sebagai pemodal. Ia juga merupakan oknum yang berdinas di Polres Batanghari. Selain DR, polisi turut mengamankan HS yang juga menjadi korban ledakan dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi karena 80% tubuhnya mengalami luka bakar. Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengatakan, selain kedua pelaku yang sudah diamankan, terdapat 1 lagi pelaku berinisial JU yang kabur dari lokasi dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Selanjutnya, tindakan yang akan kita terapkan kepada yang bersangkutan adalah disiplin, kode etik, kalau perlu adalah pidana. Perannya sebagai apa, Pak? Iya, jadi DR ini adalah pemodal yang secara bersama-sama bekerjasama dengan beberapa orang. Ada inisial UJ yang berada di lokasi yang mengetahui kemudian menentukan titik warga dari Dusun Kunangan RT 29, dan juga ada beberapa orang yang saat ini juga semenjak kejadian menghilang dan sedang kami lakukan penyelidikan yang melakukan kegiatan illegal drilling seperti menyiapkan peralatan dan juga melakukan pengeboran. Kalau mau tahu kegiatan ini Pak, yang dilakukan ini? Ini baru saat ini, ya baru dimulai di bulan Agustus dan September ini. Yang bersangkutan sudah melakukan 3 kali upaya pengeboran dan dari ketiganya itu 1 ini yang berhasil. Sejak kapan operasinya? Baru kali ini diawali di bulan Agustus, kemudian September 3 kali, kemudian kali ini yang baru berhasil, baru 2 hari, kemudian terjadi ledakan ini. Saat ini pelaku diamankan masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi. Keduanya akan dikenakan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Tidak hanya oknum polisi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil menangkap pemodal bisnis ilegal drilling yang menyebabkan ledakan hingga kebakaran hutan di Desa Bungku Batanghari. Pelaku berinisial KJ tersebut ditangkap di wilayah Tanjung Jabung Timur. KJ, warga Desa Bungku yang merupakan pemodal sekaligus pengelola sumur ilegal drilling yang meledak pada Sabtu 18 September lalu, diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi di tempat pelariannya di Desa Pandan Jaya Gragai, Tanjung Jabung Timur. Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengatakan, dalam kasus ini KJ turut berhubungan dan bekerja sama dengan DR, oknum polisi di Polres Batanghari yang sebelumnya diamankan polisi.
Untuk menjalankan bisnis tersebut, KJ mengaku merekrut pekerja dengan memberi modal sebesar 5% untuk pembuatan sumur minyak tersebut. Pelaku juga mengaku dirinya mendapat 5% dari penghasilan setiap sumur minyak ilegal di wilayah konsesi PT AAS yang berbatasan dengan PT Reki. Jadi untuk perkembangan penyidikan terkait kebakaran sumur ilegal di Desa Bungku, saat ini Ditreskrim Polda Jambi telah kembali mengamankan 1 orang pelaku yang diduga menjadi salah satu pemodal dan juga otak dari kegiatan illegal drilling ini dengan inisial UJ. Di wilayah pengeboran ini, para pemodal sedikitnya sudah berhasil membuat 4 sumur minyak, yang mana 3 diantaranya sudah menghasilkan sebanyak 9 drum hanya saja naas 1 sumur minyak lainnya meledak, yang menyebabkan 1 tersangka lain berinisial HS mengalami luka bakar saat bekerja. Sementara KJ merupakan tersangka ketiga atas peristiwa meledaknya sumur ilegal drilling di Desa Bungku Batanghari. Dan hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Pasca meledaknya sumur ilegal drilling di Desa Bungku Batanghari, Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo angkat bicara. Guna antisipasi hal serupa agar tidak terjadi kembali, Kapolda Jambi sudah berkoordinasi dengan Dirjen Migas untuk mengeluarkan permen mengenai kegiatan pengeboran minyak. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Sampai jumpa, Cek TV, inspirasi kita. Pasca meledaknya sumur ilegal drilling di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari pada Sabtu 18 September lalu, hingga saat ini kobaran api di kawasan tersebut masih belum dapat dipadamkan. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Jambi masih terus berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak merambat ke kawasan hutan lainnya. Menanggapi hal itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo angkat bicara. Dirinya menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dirjen Migas untuk segera mengeluarkan peraturan menteri tentang legal drilling agar tak ada lagi oknum-oknum yang bermain-main dengan aktivitas tersebut. Sebelumnya, dalam hal ini pula, penegak hukum juga meminta untuk adanya kawasan pertambangan rakyat. Rahmat mengatakan hal ini dilakukan agar pelaksanaan terhadap aktivitas pengeboran minyak tetap mengedepankan keamanan, kesehatan, dan keamanan lingkungan. Selain itu, untuk penegak hukumnya, Kapolda menegaskan akan menindak tegas oknum-oknum aparat yang terlibat. Toleransi sama sekali. Kita sudah menyampaikan kepada Bapak Dirjen Migas, dan insya Allah Bapak Dirjen Migas sudah merespon akan dikeluarkan permen untuk dilegalkan. Tetapi pelaksanaannya nanti itu sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan, kesehatan, keselamatan lingkungan dan sebagainya. Tidak asal-asalan seperti ini. Jadi kalau yang masih main-main seperti ini, tidak ada pandang bulu. Kemarin pun satu anggota kami tahan karena dia melakukan dan dia terlibat dalam perkara itu.